Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kedua, bimbingan yang kedua. Nah, pada kesempatan ini saya mau minta maaf kalau kemarin kita tidak bisa melakukan bimbingan karena sesuatu hal, ada undangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Pada hari ini nanti kita akan membahas setahap demi setahap, yaitu kita mulai dengan matematika ya. Nanti semampunya seberapa jauh yang bisa kita dapatkan. Jadi nggak usah langsung banyak, tapi yang penting bisa memahami. Yang penting bisa memahami. Jangan sampai kita ngebut tapi kita nggak paham ya. Nanti untuk hari ini nanti kita akan bahas tentang peluang, yaitu sebuah peluang yang banyak keluar pada soal-soal di Olimpiade ya. Nih. Baik, nanti seperti biasa akan ada presensi tapi di akhir saja. Dan tolong untuk ini siapkan juga alat tulis menulisnya untuk nanti menghitung ataupun mencatat materi atau apa ya, biar nanti bisa lancar. Baik, kita coba masuk. Coba tampilan saya ini bisa dilihat atau tidak? Bentar. Tidak, Pak. Bentar. Kelihatan ya laptopnya Pak Samsuri? Kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti sekarang saya masuk pada materi, yaitu tentang peluang. Nah, kelihatan ya ada tulisan peluang di situ. Iya, Pak. Nah, baik. Kelihatan. Coba perhatikan. Mungkin ada yang tahu apa maksud dari peluang, sebuah peluang. Misalnya begini. Kalau hari ini mendung, misalnya, hari ini mendung. Mendung berarti kan itu sudah pasti hujan atau tidak? Mendung. Sudah pasti hujan atau tidak? Tidak. Belum tentu. Kan gitu kan ya? Tidak pasti. Iya. Kan gitu kan? Berarti masih ada peluang. Peluang untuk hujan itu berapa persen katakanlah. Atau peluang untuk tidak hujan itu berapa persen, kan gitu ya? Nah, maka ini yang kita pelajari. Seperti kita gini. Kalian tahu mata uang? Mata uang perak. Atau Iya, katakanlah Pak. yang itu loh, uang yang dari logam itu loh. Dulu masih ingat? Ingat. Ingat. Ingat, Pak. Uang logam itu ada berapa sisi? Dua. Dua. Yang satu sisi apa? Yang satu mata uang, yang satunya gambar. Nah, ada angka, ada gambar burung atau apa gitu ya? Iya kan? Iya. Nah, Iya. berarti kalau itu kita lempar, uang itu kita lempar, berapa banyak peluangnya untuk keluar angka, yang muncul angka, atau berapa banyak yang keluarnya muncul gambar burung? Bisa kamu prediksi enggak? Kalau kita lempar satu kali. Kira-kira berapa? Kan itu kan hanya, kalau tidak burung berarti angka, kan gitu kan? Iya. Iya. Berarti peluangnya masing-masing sama. Yaitu setengahnya kan? 50%. Iya, 50%. 50% apa? 50% angka atau 50% gambar. Ini gambarannya seperti itu. Jadi yang kita bahas ini seperti itu. Nanti kalau materi ini belum selesai, nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi, nah ini peluang, tentang peluang. Terlihat ya tampilan layar Pak Samsuri?
Lihat, Pak. Baik. Jadi dalam kita belajar peluang ini, ya, kita harus mengetahui, yaitu tentang pencacahan, ya, tentang nanti aturan perkalian, faktorial dan permutasi dan kombinasi dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin belajar tentang teori peluang ini, jadi kita harus paham, harus mengetahui tentang kaidah pencacahan. Nah, apa kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan itu merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Nah, ini seperti tadi yang Pak Samsuri gambarkan di depan tadi. Nah, ini. Jadi nanti dalam kita mempelajari pencacahan, hal yang dasar, yang paling mendasar yaitu yang harus kita pelajari adalah tentang aturan perkalian, ada lagi nanti faktorial dan permutasi. Jangan takut. Ini materi ini memang sebetulnya akan diajarkan nanti pada waktu kalian kelas 12. Ya, jadi kalian sudah tahu duluan, mendahului. Jadi nanti di kelas 12 kalian tinggal, oh saya sudah pernah, oh saya sudah bisa, makanya pelajari sungguh-sungguh. Biar nanti di kelas 12 kalian tinggal apa? Mendapatkan nilai yang baik gitu aja. Karena apa? Karena kalian sudah bisa. Gitu ya. Jadi, waduh Pak, saya kelas 11 nggak apa-apa, sekarang belajar dulu. Dipelajari di mana? Pada waktu kita bimbingan OSN TIK ini. Karena materi-materinya juga seperti itu yang banyak kita nanti hadapi. Gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang yang pertama tadi yang kita bahas ada aturan perkalian. Aturan perkalian itu seperti apa? Ini sekedar contoh seperti tadi. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian dapat terjadi. Jadi banyaknya cara yang M tadi dengan banyaknya cara N tadi itu dikalikan. Jadi akhirnya semuanya ada M dan N, M kali N cara. Di mana M itu adalah kejadian pertama, N itu kejadian kedua. Ya. Jadi misalnya seperti tadi Pak Samsuri contohkan, oh kalau mata uang itu ada berapa kemungkinannya, ada berapa cara dia akan keluar ini. Dan nanti ditambah dengan dadu, misalnya dadu ada berapa cara. Nah, nanti kita kasih contoh. Ya, ini. Prinsip ini dapat digeneralisasikan untuk memasukkan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dalam N1, N2, N3 sampai N cara. Jadi ini berapa cara N tadi, kejadian tadi. Banyaknya kejadian dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali sampai N cara. Jadi banyaknya kejadian itu ya berapa caranya tadi dikalikan. Makanya di sini rumusnya adalah M kali N cara, di mana M-nya kejadian pertama, N-nya kejadian kedua. Seandainya ada kejadian sampai kelima, ya berarti kejadian pertama kalikan kejadian dua, kalikan kejadian ketiga, dan seterusnya sampai yang kelima. Ini saya lanjut dulu biar tahu. Ini contohnya. Misalnya ini, Kiki mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah, serta mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju itu? Bisa dipahami contoh ini ya, apa namanya, kalimat ini ya. Jadi Kiki itu mempunyai apa? Mempunyai celananya ada berapa? Ada 3. Kiki itu mempunyai celana 3, yaitu warnanya apa? Hitam, biru sama merah. Diingat-ingat itu ya. Nah,
Kiki juga punya kaos. Jadi kaos punya celana ada 3, hitam, biru, merah. Kaosnya punya berapa? 4. Warnanya apa? Biru, Biru, merah, kuning, dan merah, kuning, dan merah muda. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju? Jadi kan kemungkinan kan bisa juga misalnya, contoh aja misalnya. Kiki memakai celana berwarna hitam. Kemudian kaosnya berwarna biru. Bisa toh? Ya. Bisa juga Kiki memakai celana hitam. Ya. Kemudian kaosnya berwarna merah. Bisa juga pakai hitam, kaosnya berwarna merah muda, dan seterusnya. Nah, ini kan namanya kejadian. Kejadian pertama tentang bagaimana dia memilih celana N1-nya. Kejadian kedua yaitu N2-nya, tentang dia cara memilih apa? Memilih kaos. Karena tadi celananya ada 3, berarti apa? Cara memilih celana berarti ada berapa cara? 12 cara. 3 cara. 3 cara. Kalau tidak milih hitam ya milih biru atau milih merah. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kejadian yang kedua, dia pada waktu milih kaos. Kaos itu bisa juga terpilih apa? Bisa memilih biru, bisa memilih merah, bisa memilih kuning, atau merah muda. Berarti ada berapa? Itu ada 4, karena kaosnya jumlahnya ada 4. Ya kan? Nah, tapi itu kejadian kan bersama-sama. Kan tidak misalnya siang ini memilih celana, wes nanti malam baru milih kaos, kan enggak seperti itu kan? Celana dan kaos kan pasti dipakai bersama-sama. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, itu berarti kejadian yang satu keadaan. Ya, jadi bersamaan. Kalau bersamaan berarti nanti kejadian 1 dan kejadian 2 itu akan dikalikan. Makanya itu namanya apa tadi? Aturan perkalian. Paham ya? Nah, berhubung banyaknya cara pertama memilih celana itu ada 3, banyaknya cara memilih kaos atau kejadian kedua memilih kaos itu ada 4, berarti banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju ada kejadian pertama kali kejadian kedua, yaitu 3 kali 4 sama dengan ada 12 cara. Sudah ada gambaran, sedikit gambaran? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa ya? Ini. Nah, sekarang gini coba. Kalau saya punya uang. Uang tadi ada berapa cara? Uang logam. 2. Saya punya 1 mata dadu. Itu ada berapa cara? 6. Berarti kalau itu bersama-sama, itu kemungkinan ada berapa cara? 12. 2 kali 6. Paham ya? Paham. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kalau sudah perkalian paham, sekarang tentang faktorial. Saya akan ajarkan faktorial dulu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan saya ajarkan tentang permutasinya. Ya, karena ini dasar di sini harus kuat. Makanya nanti banyak soal yang kita bahas di sini. Jadi di sini begini. Dalam matematika itu faktorial ini merupakan faktorial dari bilangan asli n. N itu simbol dari bilangan asli. Masih ingat toh? Di kelas 10 dulu. Adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dituliskan dengan apa? N tanda seru seperti ini. Lihat ya, kelihatannya di HP-mu ya.
Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. N faktorial itu seperti ini, N tanda seru, N faktorial. Dan disebut, jadi tulisan seperti ini disebut dengan N faktorial. Bentuk dari faktorial seperti ini rumusnya. Jadi N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 titik-titik sampai N min N plus 1. Dimana untuk perlu diingat-ingat 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial atau 1. Ini nggak usah dibingungkan 0 kok bisa 1, bukan 0. Diingat-ingat ya, kalau 0 faktorial itu nilainya berapa? 1. Jangan dibantah, maksud saya gitu. Ya 0 Pak, enggak, ini sudah ketentuan dari sananya seperti ini. Jadi sudah aturannya seperti itu. Jadi kalau 0 faktorial itu adalah sama dengan 1 faktorial. Sehingga begini contohnya. Kalau 2 faktorial berarti kan seperti ini. N kali N min 1 kan gitu kan ya. Berarti N-nya berapa ini? N-nya 2 kan? Iya kan? Iya. N-nya 2 berarti sama dengan 2 kali N min 1. 2 kurangi 1 berarti 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau 3 faktorial berarti apa? Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 1 6. Paham ya? Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali berapa? 3 ya kan? Kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kalau 6 faktorial berapa coba? Siapa yang bisa coba? 6 kali Berapa? 5 6 kali 5 kali 4 kali 4 kali 2 Kali 3 1. kali 2 kali 1 berapa itu? Bentar, Pak. 720. 720. Sebetulnya bisa ada cara mudah. Kamu jangan menghitung dari awal. Faktorial 5 faktorial kan sudah tahu toh berapa? 120. Iya kan? Iya. Iya. Berarti kalau 6 faktorial tinggal apa? Kali 6 6. kali 5 faktorial. 6 kali 120. Kan gitu kan? Iya. Berarti sudah 720. 20. Berarti kalau 7 faktorial tinggal apa? 7 kali 720 kali 7 faktorial. kali itu 7 kan gitu aja kan? Iya. Dan seterusnya. Paham ini ya? Ya. Coba sebentar. Coba kalau 9 faktorial itu berapa kali berapa? Gak usah dihitung, tapi berapa kali berapa? 9 faktorial. Berarti 9 kali 9 kali 8 Ya, kali 7 kali 6 kali 5 4 3 dan 1 kali 2 kali 1. bisa ya? Nah, itulah yang dinamakan faktorial. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang faktorial. Lanjut, Pak. Lanjut, bisa ya, paham ini ya? Baik, saya lanjut. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh tadi. Ya. Nih, ini dimulai dari 0. 0 bukan bilangan asli sehingga tidak termasuk dalam definisi faktorial. Tapi dalam operasi faktorial seringkali kita ketemu dengan 0 faktorial. Nilai 0 faktorial berapa tadi? 0 faktorial sama dengan 1. Ini tadi 0 faktorial berarti 1 sama dengan 1 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1.
sama dengan 6. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Berarti kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Paham ya? Paham, oke. Saya lanjutkan. Ini contoh-contoh soal kalau begitu. Nah, ini penyederhanaan nantinya. Perhatikan penjabarannya seperti ini. Ya, coba perhatikan. Ini trik ini. Ini untuk istilahnya nanti untuk mempersingkat atau menyederhanakan. Tapi kalian harus paham dasarnya. 6 faktorial tadi berarti apa? 6 faktorial itu berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kalian lihat ini. Mulai angka 5 sampai 1 ini termasuk apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu dikatakan apa? 5 faktorial. Iya. Berarti kalau begitu 6 faktorial itu bisa dituliskan 6 kali 5 faktorial. Seperti ini. Iya kan? Nih. Ya. Nih seperti ini. Baik. 6 kali ini. Berarti kalau begitu apa? Kalau begitu, jadi rumus ini kan bisa dirubah tuh. Jadi 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 faktorial. Berarti kalau begitu ini pindah ruas. Misalnya 5 faktorial pindah ruas ini. Seret. Paham ya? Akhirnya jadi seperti ini. Berarti 6 faktorial dibagi 5 faktorial itu sama dengan 6. Paham? Dari sini. Ini pindah ruas ke sini. Ya kan? Berarti 6 faktorial per 5 faktorial sama dengan sisanya ini 6. Oh, kalau begitu 6 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 6. Ya kan? Atau 6 faktorial dibagi 6 sama dengan 5 faktorial dibolak-balik. Paham? Dari kesimpulan ini paham enggak? Paham ya? Coba, kalau paham saya tanya. Ya, kamu boleh sambil mencatat. Kalau 10 faktorial saya bagi 9 faktorial itu ada berapa? 10. 10. Paham ya? Kalau 1000 faktorial saya bagi 999 faktorial ada berapa? 1000 faktorial. Gampang ya? Ya. Kalau 500 faktorial saya bagi 499 faktorial ada 500. 500. Kalau misalnya 500 faktorial ya, saya bagi 500 ada berapa? 500 faktorial saya bagi 500. 500 faktorial. 500 faktorial saya bagi 500. Ada berapa faktorial? Ada 499 faktorial. Tuh. Paham ya? Itu kunci sudah. Jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti itu nggak usah dihitung lagi. Bisa dipahami? Misalnya Bisa, gini, Pak. 20 faktorial saya bagi 19 faktorial. 20 faktorial saya bagi 19 faktorial, berarti ada berapa? 20. Kalau misalnya 20 faktorial saya bagi 20 ada berapa? 19 faktorial. Itu loh ya. Iya. Nah, itu triknya di situ supaya cepat berpikirnya. Kalau kita menghitung ya panjang, bahkan kalkulator nggak cukup bisa-bisa. Itu ya, paham ya sampai di sini ya faktorial ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Ya. Seperti ini. Demikian juga 6 faktorial, juga 6 kali dan seterusnya. Berarti ini bisa disederhanakan. Oh, kalau begitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Bisa lagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berarti ini bisa juga ditulis 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berarti 6 kali ini. Bisa juga ini saya tulis 30 kali 4 faktorial juga bisa.
Bisa ya? Iya, Saya. bisa. Itulah ya. Jadi secara umum itu bisa diperoleh kesimpulan. Berarti kalau begitu apa? N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 faktorial. Jadi misalnya kalau tadi ada 10 faktorial berarti sama dengan berapa? 10 kali kali 9 Faktorial. faktorial. 9 dari mana? Dari 10 kurangi 1. Satu. Kalau 50 faktorial bisa ditulis berapa? 50 faktorial. 10 kali 49 9 faktorial. Betul. Paham ya? Jadi ini tadi apa yang kita tanyakan tadi, N faktorial per N min 1 faktorial sama dengan N. Seperti tadi contohnya. Kalau begitu berarti kalau 20 faktorial dibagi 19 faktorial berarti ada berapa? 20. 20. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang faktorial? Nanti ini jangan khawatir kalau ingin mencatat, saya kasih kesempatan nanti. Pembelajaran kita hari ini saya rekam. Nanti saya taruh di YouTube. Kalian kalau bingung bisa melihat lagi. Paham ya? Jadi biar cepat ya. Jadi nanti kalau kalian, wah Pak, saya lupa. Saya ingin apa yang dijelaskan Pak Samsuri tadi, kalian bisa lihat di YouTube. Jadi setiap pembelajaran itu saya rekam, nanti saya taruh di YouTube, kalian bisa melihatnya, mengulang. Jadi nggak ingin saya momen ini kita istilahnya terus hilang begitu saja. Jadi penjelasan itu masih tetap ada selama kalian butuhkan. Itu lebih enak ya? Oke? Iya, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut, coba. Nah ini coba kamu hitung coba. Siapa yang bisa nanti bisa coba dihitung dulu. Bisa mengutarakan pendapatnya nanti. Ini ada 3 soal. Coba kamu hitung dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan tadi. Soal pertama, tentukan nilai dari 5 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 2 faktorial. Penyelesaiannya gimana? Kamu hitung di buku kalian, catatan kalian. Terus kemudian yang kedua, tentukan nilai dari 4 faktorial kali 3 faktorial ditambah 2 faktorial. Kemudian soal yang ketiga, tentukan nilai dari 8 faktorial kali 3 faktorial dibagi 6 faktorial. Silahkan dikerjakan. Yang nomor 1 dulu. Begitu bisa, silahkan ditunjukkan berapa nilainya. $152. 152. Mungkin ada yang lain? Apa sama mungkin? Ayo, silakan hitung. Temanmu sudah menemukan siapa tadi yang 152? Tiara. Mungkin yang lain, ayo kita bandingkan. Apa sama? Sama, Pak. Sama, 152. Baik. Iya. Kita cek seperti apa coba. Nah, betul ya, 152. Berarti 5 faktorial kali 4 faktorial ditambah 4 faktorial, 5 faktorial berapa? 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 24. 3 faktorial 6. 2 faktorial 2. Ditambahkan semua ketemunya 152. Luar biasa. Good job ya, luar biasa, bagus.
Ya bisa berarti ya, langsung bisa alhamdulillah. Nah, sekarang yang nomor 2, ayo berapa? 146. 146. Ayo, sama ndak atau yang lain? Punya yang lain. Kali ya itu ya, 4 faktorial kali 3 faktorial ditambah 2 faktorial. Coba saya tanya dulu. Kalau ada soal seperti ini dikalikan dulu apa 3 ditambah 2 kali 4? Dikalikan dulu. Dikalikan dulu, betul. Itu apa istilahnya aturan Pipolondo itu, ping poro langsung. Jadi kali itu lebih kuat. Jadi harus dikalikan dulu, baru ditambah. Nah, coba berapa tadi nilainya? 146. 146. Yang lain apa sama? Sama, Pak. Menghitung semua lah ya, menghitung sungguh-sungguh ya, jangan ikut-ikutan. Sama Iya, ya? Pak. Sama. Berapa tadi? 146. 146. Oke. Wah, luar biasa, pintar-pintar kalian, luar biasa. Pas ya, 146. Berarti sudah bisa. Kalau yang nomor 3 coba. Berapa ya? Kira-kira ya, 8 faktorial kali 3 faktorial dibagi 6 faktorial. Ayo, mungkin tidak menemukan? 336. 336. Coba dengar dulu yang lain. Sama, Pak. Sama. Bagaimana caramu? Coba. Coba trikmu bagaimana supaya cepat? Tujuh faktorial kali 8 hasilnya 40.320 kali 3 faktorial hasilnya 6 dibagi 6 faktorial itu 120 kali 6 hasilnya 720. Terus 40.320 kali 6 bagi 720 itu hasilnya 336. tadi 8 kali berapa? 7 faktorial. 7 faktorial kali 8. Iya. Apakah tidak begini coba? Ini mungkin kamu ada masukan ya gini. 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Bisa enggak? Bisa. 8 kali 7 kali 6 faktorial. Bisa toh? Nah, Bisa. 6 faktorial di atas dengan 6 faktorial di bawah kan bisa dicoret. Biar nggak menghitung terlalu banyak. Oh iya. Ya enggak? Jadi cari yang pas. Paham ya? Iya, Pak. 6 coret, 6 faktorial coret-coret tinggal berapa tadi? 8 kali 7 kali 6 3 faktorial kali 6. Sama nggak jumlahnya? Jadi nggak usah membagi. Kalau membagi kalian mesti hitungannya banyak, besar sekali. Itu ya. Sudah betul misalnya. Ya, cocok nggak? 8 kali 7 kali 3 faktorial kan gitu kali 6, ya kan? Nah, berapa tadi jawabanmu? 336. Ya, sama.
Iya kan? Iya. Tapi lebih mudah kalau kita ini hilangkan aja. Ya, 6 faktorial kali 6 bagi 6 faktorial habis. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 3 kali 2 kali 1, 336. Sama, berarti kamu sudah bisa. Nah, itulah tentang faktorial, liku-likunya faktorial. Mungkin ada yang perlu tanyakan tentang faktorial? Cukup bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, saya lanjutkan soal-soalnya. Nah, ini coba ya, kamu tulis saja dulu soalnya, ya. Langsung dikerjakan atau kamu tulis dulu karena banyak, ada 5 soal nanti. Kamu tulis dulu ya, biar menghitungnya cepat nanti. Kamu tulis dulu nomor 1, berarti 2 kali 5 faktorial. Nanti saya ulangi lagi. Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Nah, nomor 2, 4 faktorial. Soalnya aja, 4 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Nomor 3. Ini agak rumit. 7 faktorial dibagi 10 faktorial kali 6 faktorial. Sudah dicatat? Sudah. Nomor 4. 9 faktorial dibagi 7 faktorial ditambah 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan berapa? Saya ulangi. 9 faktorial dibagi 7 faktorial ditambah 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan berapa? Sudah? Sudah dicatat? Halo? Sudah? Sudah, Pak. Lanjut. Nah, sekarang nomor 5. 10 faktorial dibagi 14 faktorial. Maaf. 16 faktorial dibagi 14 faktorial. Dibagi 8 faktorial dibagi 10 faktorial. Itu sama dengan berapa? Sudah dicatat? Sudah. Ya, baik. Saya kembalikan ke soal nomor 1. Nah, sekarang 2 faktorial kali 2 kali 5 faktorial. Nanti bisa kalian tuliskan di kertasmu ya. Nanti kalian perlihatkan sambil dijelaskan. Nanti gantian di antara 3 atau 4 peserta. Bisa ya? Jadi, Pak, saya nomor 1 saya ingin menjelaskan, silahkan. Pak, saya ingin nomor 2 saya ingin menjelaskan, silahkan. Jadi caranya seperti kemarin, kertasmu itu kan bisa kamu foto ya.
Bisa. Bisa. Kemudian kamu tampilkan, nanti kamu jelaskan. Nanti kalian pakai apa namanya seperti Pak Samsuri seperti ini, tampilkanlah layar. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi boleh satu soal, boleh dua, boleh terserah. Mana yang kalian bisa. Gitu ya. Sanggup ya ini ya? Sanggup, Nah, Pak. sanggup silahkan. Kalau sanggup, baik. Saya tunggu. Kita kembali ke room. Ini saya dulu. Tak gantikan berbaginya. Ganti kalian yang berbagi. Silahkan. Siapa yang sudah bisa ditampilkan. Jadi caranya kalian foto, kemudian tampilkan di layar HP-mu, kemudian kita pelajari bersama-sama, kamu jelaskan. Kok bisa seperti itu, dari mana? Oke ya, ayo Dina. Agak diperbesar. Ya. Jelaskan ya. Nomor 1 sudah bisa tampil tadi. Yang lain memperhatikan, kalau kurang pas bisa ditanyakan kalau kurang paham. Sip, pinter, ayo. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, jelas, sangat jelas. Yang lain kelihatan ya? Kelihatan. Ayo oke, silakan dijelaskan Dina. Saya mau menjelaskan yang nomor 1 Ya, oke. sama 2. Ya, silakan. Nomor 1, nilai dari 2 kali 5 faktorial. Jadi di sini kita cari dulu nilai dari 5 faktorialnya. Karena kita sudah tahu kalau nilai dari faktorial 5 itu 120. Jadi langsung saja berarti 2 kali 120. Hasilnya 240. Betul ya? Luar biasa ya. Aplaus untuk temanmu ya. Nah, silakan. Nomor 1 sudah terjawab ya. Hasilnya berapa? 240 oleh Dina, bisa jalan. Coba yang lain, ayo. Dina pun masih ada boleh nanti menjelaskan lagi. Coba yang lain dulu mungkin. Untuk nomor 1 sudah. Dina sambil menghitung untuk yang lain. Tiara sambil. Yang nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 2. Coba diperbesar lagi. Oke. Mana ini? Nomor 2. Yang kelihatan nomor 3. Agak ke bawah. Bentar. Iya. Sudah, Pak. Sudah, silakan. Diperbesar sedikit bisa? Oh ya nggak apa-apa, gitu aja kalau gitu. udah bisa, Pak. Oke, silakan dijelaskan. 4 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial itu 4 faktorial itu hasilnya 24. 0 faktorial itu 1. 2 faktorial itu 2. Jadi 24 kali 1 kali 2 itu hasilnya 48. Oke, luar biasa. Bisa. Oke, Tiara bagus. Ya. Nah, betul. Paham ya? Ini yang lain juga begitu, sambil memahami biar lebih paham. Siapa lagi ingin presentasi?
Soal nomor 2, nomor 1 sudah terjawab. Tinggal nomor 3, 4 dan 5. Oke. Devina, ayo. Sudah kelihatan atau belum, Mbak? Belum. Ayo sudah, ayo diperbesar dikit. Nomor 3 ya. Iya. Nah, diperbesar dikit. Paul. Dah, silakan dijelaskan. Saya akan menjelaskan yang nomor 3. 7 faktorial dibagi 10 faktorial kali 6 faktorial. 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial. Yang 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Yang 6 faktorial sama dengan 720 seperti yang tadi. Karena sama, itu dicoret tinggal 10 kali 9 kali 8 hasilnya 720. 720 dibagi 720 sama dengan 1. Betul ya? Nah, ya. Itu bisa disederhanakan, betul. Jadi kalau ini ya, kalau kalian tidak ingin menghitung yang terlalu banyak, kalian bisa menyederhanakan dulu. Coba berarti tampilkan dulu. Ulangi lagi, tampilkan dulu. Nah, gini ya, biar nggak menghitung 720, kalian bisa mencoret nolnya itu ke 10 dengan 720 kan bisa dicoret. Tinggal 72 dengan berapa? 10 dicoret kan? 72 per 9 kali 8. 9 kali 8 72 per 72 1 sama. Ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu hindari hitungan-hitungan yang besar. Paham ya? Hitungan-hitungan yang besar biar nggak melelahkan. Kita hemat energi untuk berpikir yang besar-besar. Jadi soal yang sulit kita rubah jadi lebih mudah menghitungnya. Betul, luar biasa. Terima kasih. Ya. Ayo, terus siapa lagi? Berarti nomor 1, 2, 3 ya tadi ya. 4, 5 belum. Ayo. Harus bisa tuntas semua ini. Oke, Pak, ayo. Nah, silakan. Dijelaskan. Untuk yang nomor 4, soalnya kan 9 faktorial dibagi 7 faktorial plus 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya. 9 faktorial itu 9 dikali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Karena 7 faktorial dibagi 7 faktorial itu sama, jadi bisa dicoret. Iya, betul. Terus untuk 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial, 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Untuk yang 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu juga bisa dicoret. Ya. Untuk hasil yang pertama, 9 faktorial dibagi 7 faktorial itu 72 plus 120 dibagi 2. 120 dibagi 2 itu bisa dicoret menjadi 60. Jadi 72 plus 60 sama dengan 132. Iya. Bisa ya? Sudah. Betul. Jadi sebentar, jangan ditutup dulu. Bentar. Jangan ditutup dulu. Iya. Biarkan tampil.
Sik. Sudah. Ada yang lain mungkin? Atau ada pertanyaan? Ini ya. Sama. Sama ya. Jadi sampai di sini sebetulnya sebentar. Kalian lihat ini 4 dengan 2 ini sebentar, tertutup. 4 dengan 2 itu bisa kamu coret juga bisa. Jadi tidak harus sampai itu, tapi sudah betul ya. Kalian tahu caranya ya. 6 kali 5 kali 4 bawahnya kan 2. Ya kan? Itu bisa 4-nya kalian coret bisa tinggal 30 tadi kali itu tadi kali 2 di 60 sama saja ya. Yang penting kalian paham ya. Sudah paham ini ya? Tinggal satu soal, siapa lagi yang ingin presentasi? Terima kasih. Ya, silahkan dijelaskan. Oh, nggak kelihatan lagi ya. Saya akan menjelaskan nomor 5. 16 faktorial per 14 faktorial bagi 8 faktorial per 10 faktorial. 16 faktorial itu 16 kali 15 kali 14 faktorial per 14 faktorial bagi 8 faktorial per 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial. 14 faktorial sama 14 faktorial dicoret dan 8 faktorial sama 8 faktorial dicoret. 16 kali 15 hasilnya 240. 10 kali 9 hasilnya 90. 240 bagi 90 itu hasilnya 2,66 atau 2,7. 2,7. Berarti 24 bagi 9 ya? Oke, Iya. bentar. Iya. 24 bagi 9 2,66. Ya, betul. 2,66 atau 2,7. Atau 2,7. Ya. Ini. Berarti alhamdulillah untuk materi faktorial kalian sudah bisa ini ya. Sepertinya. Atau masih ada yang mau tanyakan? Bisa terjawab dengan tuntas 5 soal. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak, baik. Ini saya siapkan soal berikutnya. Kalian sebetulnya bisa mencari soal di sini. Bentar. Coba ya, sekarang saya kasih PR. Saya kasih PR ya.
Kalian perhatikan, nanti saya kalian catat. Sudah bisa melihat layarnya Pak Samsuri? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba kamu catat nomor 1, 2 soal aja. Bentuk faktorial dari 27 kali 26 itu berapa? Ini alternatif jawabannya ini, coba kamu catat. 26 faktorial, 27 faktorial, 27 per faktorial per 26, 27 faktorial per 26, 13 kali 27 faktorial. Atau nanti bisa kamu presentasikan kalau waktunya masih ada. Jadi bentuk faktorial dari ini dibalik. Kalau tadi kan menghitung, sekarang membentuk faktorialnya. Saya ulangi. Nomor 1, bentuk faktorial dari 27 kali 26 adalah ini. Sudah dicatat? Sudah. Terus nomor ini coba kamu hitung. Nilai dari n dari persamaan ini, n min 1 faktorial dikurangi n min 3 faktorial sama dengan 72. Jawabannya n-nya min 7 atau 7 atau 10 atau 12 atau 15. Sudah dicatat? Sudah. Sudah. Kalau sudah coba dihitung dulu. Ya, nanti bisa kalian presentasikan lagi. Saya ambil dulu ininya. Sudahkah ketemu? Cukup mudah itu sebetulnya. Ini menggunakan materi yang di awal tadi, konsep awal faktorial tadi. Adakah yang sudah menemukan?
Sambil menunggu saya siapkan untuk daftar hadirnya. Silakan, mungkin ada yang sudah menemukan salah satu soal pakai konsep awal tadi. Ya, adakah yang sudah menemukan? Dina, Tiara, Devina, Eva? Pak, yang itu kok masih bingung tuh, Pak? Bingung? Ya. Nah, yang lain mungkin? Tiara, Eva, Dina? Sudah menemukan? Iya Pak, belum bisa. Belum bisa. Eva? Belum paham Pak. Belum. Dina? Masih asik ngerjakan mestinya. Kita tunggu sebentar, Dina mungkin.
Saya yang nomor 1 kok dapatnya 27 faktorial per 25 faktorial tuh, Pak. Bisa menjelaskan nanti? Ya, insya Allah. Ya, sip. Sambil menunggu yang lain silakan bisa dijelaskan. Ayo, Devina. Seperti tadi, dipresentasikan kepada temannya. Ya, Pak. Saya juga bingung itu, Pak. Bingung, oke. Sekarang coba Devina dulu presentasikan. Nanti kita bahas bersama. Sudah kelihatan. Sudah. Agak diperbesar dikit bisa. Oh, ya, sudah. Ya, silakan. Saya tadi pakai rumus yang N faktorial sama dengan N. N-1 kali N-2. 27 kali 26. 27 dikali 26 kali 25 faktorialnya. Karena terusannya yang itu, Pak. Jadi dibagi 25. Betul. Terus? Faktorial per 25. Gitu, Pak. Ya, berarti 27 faktorial dibagi 25 faktorial. Ya memang seperti itu. Itu kan konsep dasar tadi kan ya? Iya. Iya kan? Di situ ada 27 kali 26 kan gitu kan ya? Soalnya. Iya, Pak. Iya kan? 27 kali Nah, 26. supaya Iya. oh berarti itu pemenggalnya kan kali 25 ke bawah kan nggak ada itu, iya kan? Oh, berarti harus Iya. dibagi dengan 25 faktor real. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Oh, berarti kalau begitu 27 kali 26 itu adalah 27 faktorial dibagi dengan 25 faktorial. Luar biasa. Ya gitu loh maksud saya, ya. Bisa ya? Nih, terus Iya. nomor betul itu betul memang seperti itu. Yang lain paham ya? Yang lain halo? Paham, Pak. Paham ya? Ya seperti itu. Jadi enaknya dipresentasikan itu nanti yang lain jadi ngerti. Kalau nggak ngerti bisa tanya. Nomor 1 sudah paham semua ya ini tadi ya. Bisa ya seperti berarti 27 faktorial dibagi 25 faktorial. Sekarang nomor 2. Ayo, siapa bisa? Ya, nomor 2 bingung, Pak, masih. Bingung? Yang lain? Yang lain sudah menemukan? Belum, Pak. Belum. Oke. Belumnya, Pak. Oke, sekarang coba kalian lihat. Ini saya kasih masukan. Insya Allah akan menemukan. Tidak harus Pak Samsuri ngerjakan, ya. Itu. Coba saya masuk ke screen saya lagi. Sudah kelihatan ya. Ini tadi ya soalnya ya. Iya. Iya, Pak. Nah, coba kita bahas sama-sama. Kalau ini ada 72, ya kan? Yang ini adalah N-1. Ini N-3 faktorial. 72 itu coba dicari angka yang berurutan kalau dikalikan hasilnya 72 itu berapa? Berapa kali berapa? 2 kali 36. Yang berurutan. Berapa kali berapa? Angkanya. 8 kali berapa?
9. 8 kali 9. Ya kan? 8 kali 9 itu sama dengan 72. Nah, sekarang kamu cari ini supaya yang atas itu bisa 8 kali 9. Bisa dibayangkan ya? Yang atas ini supaya bisa 8 kali 9. Berarti kalau 9 kali 8 kan gitu. Berarti kan atas itu jelasnya 9 faktorial kan? Ya enggak? Yang atas ini harusnya 9 faktorial. Ya kan? 9 kali 8 kali berapa? Nah, pembaginya ini harus menghilangkan supaya atas itu tetap 8 kali 9. Nah, 9 kali 8. Berarti berapa? Yang bawah ini harusnya. Berapa faktorial? Kalau yang atas bisa saya tulis misalnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai kali 1. Nah, berarti kalau begitu supaya 7 ke bawah itu hilang, harusnya pembaginya berapa faktorial? 7 faktorial. 7 faktorial. Bisa mengerti? Bisa. Berarti n-nya berapa kalau begitu? Berapa ayo? Supaya ini jadi 7 faktorial, supaya yang atas jadi berapa faktorial? 8 sama 9. Masa 8 sama 9? Supaya yang atas jadi berapa faktorial tadi? Supaya kan tadi supaya jadi 9 kali 8 kali 7 kali berapa kan gitu kan? Supaya 9 kali 8 kan? 9 kali 8 itu kan 72. Berarti sisanya kan ada 7 ke sana. Berarti pembaginya di sini harus berapa faktorial? Harus 7 faktorial. Berarti kalau ini 7 faktorial, berarti n-nya berapa? N min 3 faktorial. Kalau yang atas n min 1 faktorial. Berarti n-nya berapa? 10. 10. Jadi kalau dimasukkan betul 10 faktorial. 10 kurangi 1 kan 9 faktorial. 10 kurangi 3 berapa faktorial? 7 faktorial. 9 faktorial dibagi 7 faktorial itu sama dengan masih 9 kali 8. 9 kali 8 72. Jawabannya yang C, yang 10 ini. Bisa dah? Sebetulnya mudah, tapi karena sudah kelihatan rumit, makanya akhirnya bingung. Itu ya. Ya, tadi menghadapi soal-soal itu harus tenang dulu, dicari. Oh, ini akal-akalan, harus akalnya. Ya, itu. Nah, itulah tentang faktorial, liku-likunya faktorial. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Cukup? Halo? Sudah paham, Pak. Paham ya? Kalau paham, sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu tanyakan? Ya, silakan sambil diangen-angen, silakan kalian presensi dulu. Ya. Presensi dulu. Berarti ini nanti tentang materi peluang gitu ya, Pak? Ya, ini tentang faktorial. Nanti besok pertemuan berikutnya saya lanjutkan ke terusannya ini. Jadi kita mengarah ke soal yang OSN. Yaitu di sana nanti ada permutasi, ada kombinasi. Dasarnya di sini harus kuat dulu. Ya, kalian sudah luar biasa, faktorial sudah mampu diulang-alik, dia sudah bisa. Ya, berarti pertemuan berikutnya kita masuk matematika dulu aja ya, pertemuan berikutnya ya, biar nyambung, biar nggak hilang. Ya. Iya, Pak. Jadi programnya nanti aja nggak apa-apa kita rubah. Jadi tidak harus baku seperti yang ada di jadwal kemarin. Kita agak rubah. Gitu ya. Paham ya? Nih. Sudah, sekarang coba
silakan dilihat di chatnya itu, di situ ada link untuk presensi daftar hadirnya seperti biasanya. Silakan diisikan. Kalau sudah nanti kita tutup. Sudah ketemu? Di chat itu ada link ya. Jamnya jam 7 PM ya? Ya, jam 7 PM. Materinya tentang apa tadi? Tentang peluang dan faktorial. Atau tentang faktorial, matematika dalam kurung faktorial, gitu aja nggak apa-apa. Jangan lupa terakhir di submit, dikirim ya. Nanti setiap kali daftar hadir akan saya hasilnya yang sudah tanda tangan dan seterusnya itu saya akan tampilkan di grup kita, di grup bimbingan OSNTIK, biar kalian tahu, oh kemarin saya masuk, oh hari ini saya masuk, dan seterusnya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Tiara? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah, seperti biasanya kita foto bersama. Silahkan bisa kita tampilkan untuk dokumen kita. Ya. Silahkan video bisa ditampilkan. Ini saya rekam. Devina. Oke, baik, action nggak apa-apa. 1, 2, 3, bisa action, oke. Nah, oke. Terima kasih, ya. Sampai jumpa kapan ini? Berarti besok ya. Ini tadi kan untuk mengganti, ya. Iya. Besok jam 7 sama ya. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut besok tentang permutasi dan kombinasi, biar mengarah ke soal-soal OSN lebih mudah untuk mengerjakannya. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kegiatan ini diridhoi Allah dan barokah serta bermanfaat. Ya, kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Baik, saya akhiri. Amin. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Saya akhirkan dulu, sampai ketemu pertemuan besok ya, pertemuan ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa pilih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, selamat jalan, bisa di live, kita keluar dari room.